Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Jangan lupa siapkan buku paket tema 1. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ketiga, siswa dapat membuat karya hiasan dari bahan alam dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Anak-anak sekarang tolong perhatikan di buku pembelajaran 3. Di situ ada warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Anak-anak perhatikan gambar tersebut. Kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan di lingkungan rumahmu. Anak-anak, hari ini kamu tahu bulan Agustus. Dalam bulan Agustus ini di negara kita, di Indonesia, memperingati nanti setiap tanggal 17 Agustus, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian yang dilakukan di lingkungan rumahmu ya. Anak-anak coba perhatikan di situ ada gambar percakapan. Anak-anak, sebelumnya kamu mungkin pernah ingat tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah perkataan yang digunakan jika kamu tidak setuju atau mau menolak pendapat atau ajakan orang lain. Dalam kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain itu, anak-anak juga dapat menambahkan kata di depannya, yaitu dengan kata maaf, terima kasih. Coba anak-anak kamu perhatikan di situ kalimat penolakannya, contohnya yaitu tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang. Coba kamu perhatikan gambar tersebut atau anak-anak kamu perhatikan di situ ada Siti disuruh oleh ibunya untuk membawakan kue untuk bapak-bapak yang kerja bakti atau bergotong royong. Jawabnya Siti apa? Baik Bu. Kemudian kue itu ditawarkan oleh seorang bapak yang ada di kerja bakti tersebut. Kuenya silahkan Pak. Apa jawaban dari bapak tersebut? Tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri. Selain itu, Siti menawarkan ke bapak-bapak yang lain. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya Pak. Kemudian apa jawab dari bapak tersebut? Terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Coba gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Ya, tadi ada anak kamu perhatikan sebelumnya kamu melihat tadi ada perkampungan di Udin, warganya sedang mengadakan kerja bakti. Kemudian kamu perhatikan di situ ada gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Oh iya, betul. Di situ ada seorang bapak mengatakan dengan apa? Tidak. Terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Sekarang masih ingat enggak? Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Mungkin waktu kamu diberi oleh makanan oleh temanmu karena kamu sudah kenyang, jawabnya apa? Tidak, teman, aku masih kenyang. Sekarang kita belajar berhitung. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Kamu tentu ingat ya, penjumlahan dan pengurangan yang sudah kamu pelajari sebelumnya. 95 ditambah 120 dikurangi 158. Di sini ada kata dan, berarti itu diganti dengan atau tanda penjumlahan. 95 ditambah 120, kemudian kamu di situ ada kata dimakan, berarti apa? Dikurangi.
yaitu nanti dikurangi 158. Sekarang penyelesaiannya ya, 95 ditambah 120 adalah 215. 215 dikurangi 158. Hasilnya 57. Sisanya kue sekarang adalah 57. Anak-anak nanti kerjakan tugas yang pertama yaitu buku tema 1 halaman 160. Ayo berlatih. Nah, sekarang perhatikan untuk pembelajaran 4. Di situ ada percakapan. Yang pertama yang di atas yaitu antara Lani dan Edo. Apa coba perkataan dari Lani? Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian apa jawabnya Edo? Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, kemudian gambar yang di bawahnya yaitu percakapan antara Dayu dan Beni. Apa yang dikatakan oleh Dayu? Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian jawabnya Beni, bagaimana? Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Coba sekarang menurutmu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nanti anak-anak tugas kedua yaitu buku tema 1 halaman 163, carilah 2 kalimat penolakan dalam percakapan tersebut ya. Anak-anak, untuk pelajaran yang ini nanti kamu perhatikan. Tadi anak sudah belajar tentang bergotong royong. Di depan tadi ada ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Kue apa yang disajikan tadi atau yang diberikan oleh ibu-ibu kepada bapak-bapak tadi? Itu ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Anak-anak yang namanya biji ketan itu adalah termasuk bahan alam. Kemudian selain biji-bijian itu nanti kamu bisa menggunakan biji-bijian yang lainnya. Coba sekarang nanti prakarya nanti ini kamu siapkan yaitu bahan dan alatnya yang digunakan. Pertama adalah kertas gambar yaitu buku A4 ukuran dengan HVS ya. Kemudian siapkan lagi lem kertas atau lem kayu. Dan berbagai biji-bijian misalnya biji kacang hijau, biji kedelai, biji jagung, dan yang lainnya. Kemudian alat pensil. Dengan cara membuatnya yaitu buatlah sketsa gambar yang akan dihias nanti. Buatlah sketsa gambar nanti apa yang kamu buat gambarnya. Nanti terserah anak-anak sendiri. Yang kedua, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar sketsa tadi yang akan ditempeli kertas tadi. Kemudian, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat. Dengan sebelumnya adalah diolesi lem terlebih dahulu. Ya, sekarang anak-anak nanti hasilnya kamu kirimkan atau tugasnya pada hari Sabtu ya, tanggal 15 Agustus. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat prakarya dari bahan alam. Anak-anak, hari ini cukup sekian pembelajaran hari ini, yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sampai jumpa.